Bapa di dalam sorga, pemilik langit dan bumi, kepadamu kami beribadah pagi hari ini. Allah yang memelihara kami, Allah yang setia menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Kami datang pagi hari ini karena sungguh-sungguh kami menyadari Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah pemilik hidup kami. Dan Engkaulah tujuan daripada hidup yang Kau beri kepada kami. Itu sebabnya Bapa di dalam sorga, pagi hari ini, dalam ibadah yang kudus ini kami membutuhkan firman-Mu. Agar firman-Mu yang memberikan pengertian bagi kami boleh menghidupi kebenaran-Mu, sehingga hidup kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Kami terus dibaharui, kami terus hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa, taruhkan berkat-Mu dalam pemberitaan firman ini. Kami sambut kebenaran-Mu, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Kebenaran Tuhan hari ini berbicara tentang kasih mula-mula atau kasih yang semula. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Paulus adalah gembala atau rasul yang sungguh-sungguh memperhatikan jemaat di kota Efesus. Dan Paulus pernah menyampaikan di tahun 62 Masehi, jemaat ini adalah jemaat yang telah menjadi teladan bagi gereja-gereja di sekitar di mana Efesus ada. Mereka pernah menjadi teladan dalam mempraktekkan kasih mula-mula. Itu tahun sekitar 62 Masehi. Tetapi tahun 67 Masehi, Paulus mengutus Timotius untuk mengatakan kepada jemaat agar mereka kembali mempraktekkan apa yang disebut dengan kasih mula-mula. Artinya apa yang kita baca atau yang kita dengarkan bersama dari Wahyu pasal 2 ini, di dalam kurun waktu 5 tahun ditemukan bahwa jemaat Efesus yang dulu hidupnya mempraktekkan kasih mula-mula di hadapan Tuhan, di 5 tahun kemudian mereka kehilangan apa yang disebut dengan kasih mula-mula itu. Dan firman Tuhan datang kepada Rasul Yohanes. Perkataan Kristus datang kepada Rasul Yohanes dan berkata, biarlah engkau kembali kepada kasih mula-mula. Artinya didapati bahwa jemaat Efesus kehilangan apa yang disebut dengan protos. First love itu menggunakan kata protos itu
itu yang utama. Atau jemaat terbentuk tidak lain tidak bukan karena hanya satu hal, yaitu kasih Allah. Dan jemaat Tuhan, gereja yang telah berdiri ini kehilangan apa yang utama dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kemerosotan. Padahal yang membuat gereja itu ada, itu adalah kasih Allah. Terciptanya sebuah persekutuan melalui pengaruniaan Roh Kudus kepada umat atau kepada orang-orang percaya. Tetapi di dalam berjalannya waktu, kehidupan gereja pada waktu itu dikatakan apa? Mereka telah meninggalkan kasih mesra mereka kepada Allah. Mereka telah meninggalkan apa yang utama, yang menjadi sesungguhnya milik daripada orang-orang percaya. Kasih mula-mula itu juga sering disebut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebelum menikah atau telah menikah atau pasangan muda-mudi suka sama suka dengan seseorang, jadi seperti ada getaran Bapak Ibu. Kasih mula-mula ini sering juga diartikan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mengalami apa yang disebut dengan pertobatan, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikaruniakan Roh Kudus dan kembali kita berjalan dalam pimpinan Roh yang membawa kita, yang menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita inginkan di tengah-tengah dunia ini. Kalau mungkin anak-anak muda masih jomblo, kalau disebut kasih mula-mula agak bias. Coba mana yang jomblo? Jadi yang jomblo gak perlu ditanya. Kasih mula-mula ini Bapak Ibu rekan-rekan muda, ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, pertama kali kita jatuh cinta kepada seseorang, hanya dialah yang kita inginkan. Bangun pagi, lihat handphone, tidak mengharapkan chatting orang tua masuk ke handphone kita. Yang kita harapkan adalah apa? Pasangan. Anak muda itu. Makanya sering dikatakan yang lain ngontrak, hanya mereka berdua yang punya dunia ini. Jadi arah dan pandangan hidupnya hanya kepada laki-laki atau perempuan yang sedang dia cintai. Dia yang paling utama dalam kehidupannya. Itu yang disebut kasih mula-mula. Ketika kita telah ditebus oleh Kristus, dalam pembenaran yang kita terima dari Allah melalui Kristus, kita berkata dan kita mengalami, Tuhan satu-satunya yang kuinginkan. Tuhan satu-satunya yang ingin kubuktikan bahwa aku merindukan dan aku menginginkannya. Tetapi jemaat Efesus telah kehilangan gairah itu. Jemaat Efesus telah kehilangan gairah itu. Kehidupan iman Efesus pada waktu itu seperti tidak punya Allah lagi. Ingat bahwa kasih itu, Allah itu adalah kasih. Jadi siapapun yang kehilangan kasih dalam kehidupannya, dia pasti kehilangan Allah. Sekali lagi, Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi siapapun yang kehilangan atau hidupnya tidak dalam kasih, maka dia tidak atau kehilangan, tidak memiliki Allah atau kehilangan Allah itu sendiri. Tetapi yang menjadi ironis Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Efesus ini jemaat yang tidak menyadari bahwa mereka telah jauh dari Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam apa yang disebut dengan dosa. Firman Tuhan berkata tadi di Efesus, di ayat 4-nya dikatakan apa? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dikatakan apa? Disebut sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus tidak melakukan pelanggaran amoral.
mereka tidak mencuri, mereka tidak berlaku jahat, tidak ada hukum yang dilanggar mereka, hukum dunia tidak dilanggar mereka, mungkin hukum Taurat tidak dilanggar mereka secara harafiah. Ini yang menjadi sulit Bapak Ibu untuk mendeteksi apakah kita ini jatuh dalam dosa atau tidak. Ini yang saya katakan tadi, jemaat Efesus tidak menyadari. Kalau firman Tuhan ini tidak datang kepada mereka, mereka berpikir mereka sedang ada on the track-nya Tuhan. Sama dengan kita Bapak Ibu. Ibadah masih berjalan lancar. Hari Minggu masih lancar. Bahkan kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan kita menjadi apa yang disebut salah satu donatur gereja. Atau kita menjadi aktivis-aktivis gereja. Tapi kita tidak tahu. Tidak terdeteksi. Bahwa dalam pandangan Allah. Kita ini ternyata sudah jatuh dalam dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita mencuri. Kita atau orang yang melihat kita mencuri. Sangat mudah mengatakan dia jatuh dalam dosa. Kalau kita melanggar hukum, kita dan orang yang melihat kita ketika melakukan atau melanggar hukum, mudah orang berkata dia jatuh dalam dosa. Apalagi jemaat Efesus tahun 62, mereka benar-benar menjadi teladan di gereja sekitar. Mereka adalah orang yang mempraktekkan bagaimana kasih mesra kepada Allah. 5 tahun kemudian mereka meninggalkan kasih mesranya kepada Allah, tapi tetap melakukan aktivitas rohani di dalam gereja Bapak Ibu. Ini sangat sulit melihat. Kita pun sebagai hamba Tuhan, kalau kita tidak jujur sangat sulit melihat. Apakah kita ini jatuh dalam dosa atau tidak. Tetapi Allah mengasihi gerejanya. Allah mengasihi gerejanya. Dan Allah memanggil jemaat Efesus dan berkata, bertobatlah, berbaliklah segera. Dan disebut kepada jemaat Efesus, lakukan apa yang pernah engkau lakukan. Gairah yang pernah engkau sampaikan, nyatakan kepada Kristus melalui persekutuan-persekutuan hidupmu, biarlah engkau kembali melakukannya. Tuhan sedang mengatakan, mengasihiku, hidup dalam kasihku adalah hal yang utama di dalam kehidupanmu. Kalau berbuat baik atau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, itu adalah buah daripada iman kita Bapak Ibu. Itu adalah buah daripada kasih itu. Yang membuat jemaat Efesus pada awalnya adalah mereka berbuat baik karena mereka mencintai Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu mereka berbuat baik, melakukan aktivitas rohani. Ada yang mereka tinggalkan dan yang utama dalam kehidupan mereka. Yaitu kasih mesra persekutuannya dengan Allah. Dan Yesus berkata, aku mencela engkau. Engkau kehilangan Allahmu di saat engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dari sanalah kita bisa tahu, dari teks inilah kita bisa tahu Bapak Ibu, ketika kita melakukan dan masih melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, kita ternyata bisa kehilangan Allah Bapak Ibu. Jadi orang yang tak mengasihi Allah pun sebenarnya sangat bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sangat bisa kita berdoa setiap hari tanpa mengasihi Allah. Ini realitas yang terjadi di jemaat Efesus Bapak Ibu. Bukan kata pendeta. Ini menjadi pukulan bagi pelayan-pelayan seperti kami ini yang ada di gereja. Jas ini bukan tanda mengasihi Tuhan. Berkhotbah ternyata bisa tidak menjadi tanda mengasihi Allah. Tapi kerinduanmu setiap hari, kebutuhan dan kehausanmu akan Allah, yang kita pertunjukkan setiap hari di hadapan Allah, itulah yang disebut engkau tinggal di dalam kasih mula-mula. Hanya kita yang tahu Bapak Ibu.
Bukan untuk pamer, setiap hari saya baca Alkitab. Dari tahun 99 saya baca Alkitab. Satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya, bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan kepada orang percaya. Dan saya ingin dilimpahi cintanya setiap hari. Saya katakan itu kepada mahasiswa, mulailah harimu dengan Alkitab. Dan saya melakukan itu. Tadi pagi saya masih melakukan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu yang paling tahu apakah engkau dalam kasih mula-mulanya Tuhan sampai hari ini atau tidak. Seberapa getar Bapak Ibu. Seberapa getar engkau kepada Allah. Seberapa rindu engkau kepada Allah. Itulah yang menjadi tanda bagi kita. Engkau masih mencintai Tuhan. Kita ketika bertobat Bapak Ibu, ada sebuah getaran syukur dan kerinduan yang dalam kepada Allah. Amin. Dikit-dikit kita mau berdoa, dikit-dikit mau baca Alkitab. Kita mau bernyanyi lagu-lagu rohani. Semua tentang Tuhan. Dan kita yang paling tahu kuantitas dan kualitas kerinduan kita kepada Allah itu sejauh mana hari ini. Ternyata Efesus ini, yang disampaikan kepada Efesus ini, saya katakan sekali lagi, dosa yang dikatakan oleh Yesus, betapa dalamnya engkau berdosa, bukan tentang pelanggaran amoral, tetapi berlaku rohani, tapi tidak rohani Bapak Ibu. Berlaku menjadi utusan kasih Allah, tapi tidak hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Ini sebenarnya mengerikan. Kalau kita nanti melihat di ayat 7-nya dikatakan Tuhan, aku akan mencabut. Tidak akan pernah engkau masuk ke taman Firdausku. Ini menunjukkan betapa marahnya Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dunia tidak bisa mendeteksi kita. Apakah kita berdosa atau tidak. Karena kita tidak melanggar hukum dunia, tidak melakukan pelanggaran amoral. Sehingga kita tidak merasa bahwa kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi panggilan Tuhan pagi hari ini bagi setiap kita, masihkah kasih mesra kepada Allah terus masih kita hidupi dari hari ke hari? Jangan-jangan bangun pagi yang kau pikirkan adalah bisnismu. Apa yang menyenangkan hatimu. Engkau tidak pernah datang kepada Tuhan. Bahkan kalau ditanya hari ini kapan engkau terakhir berkata kepada Yesus, aku mencintaimu. Sama seperti kita, kapan terakhir kita mengatakan kepada istri atau suami kita, aku mencintaimu. Oh, kalau cinta gak harus diucapkan Pak. Kalau kita cinta kepada Allah atau kepada seseorang, kita tidak tahan untuk tidak mengucapkannya Bapak Ibu. Sama seperti kalau Bapak Ibu atau saya kalau benci kepada seseorang, kita katakan, aku benci orang itu. Kalau orang Batak lebih lagi, sampai mati pun aku tidak akan melihat dia. Karena definisi cinta atau jahat itu Bapak Ibu tidak sekedar definisi, tapi memperlihatkan bentuk daripada cinta atau kejahatan itu. Tidak perlu didefinisikan jahat, lihat saja perilakunya. Tidak perlu didefinisikan kasih, lihat aja apa yang diutamakan dia setiap hari. Dan Tuhan memanggil kita hari ini untuk meresponi, agar kita kembali kepada kasih mesra kita kepada Allah. Kita mulai menyapa Allah. Saya sering menyapa Allah dan Bapak Ibu juga harus menyapa Allah. Kita sering berbicara kepada Roh Kudus karena Tuhan berkata itu adalah penolong bagimu. Dalam jalan kita di mall kah, dimanapun kita berjalan, kita harus menyapa Allah atau kita berbincang-bincang dengan Allah. Karena tidak tahan kita Bapak Ibu tidak berbicara kepada orang yang kita cintai. Sebaliknya kalau kita benci orang itu, kita tidak mau berbicara kepada orang itu. Tapi kalau kita cinta kepada orang, kita cinta kepada seseorang, tidak tahan untuk kita tidak WhatsApp dia Bapak Ibu. Amin. Coba colek suamimu, kapan dia terakhir bilang I love you? Dan bilang gini, ternyata kau gak cinta lagi sama aku.
pendeta ini menyingkapkan rahasia ilahi. Ternyata kau gak cinta lagi kepadaku. Kemudian cara memperlakukan Bapak Ibu. Ketika saya membaca teks ini mengerikan Bapak Ibu. Karena kenapa? Jemaat Efesus masih berlaku seperti 5 tahun yang lalu. Melayani Tuhan, pergi ke ibadah, tidak pernah absen. Sekalipun gerimis hujan menghadang, sekali ibadah tetap ibadah. Tidak berubah Bapak Ibu. Tidak berubah. Tapi Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau jatuh. Karena yang membuat engkau, yang membuat ini berkumpul satu kumpulan yang disebut gereja, ini karena begitu besar kasih Allah. Dan pondasimu yang membangun perkumpulanmu ini adalah kasih Allah. Tapi engkau tidak pernah menyapa Allah. Saya pernah katakan di kelas Bapak Ibu, dosa yang paling besar itu dalam ibadah itu dosa worship leader pertama Bapak Ibu. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Karena worship leader sering mengatakan ini, katakan umat Tuhan, kami mencintaimu Tuhan lebih daripada apapun. Kami merindukanmu melebihi apapun di tengah-tengah dunia ini. Tapi di ruang doanya tidak pernah dia lakukan itu. Hanya di mimbar ini dia lakukan. Maka dia yang paling duluan masuk neraka, baru setelah itu jemaat Bapak Ibu. Jangan bilang haleluya Pak. Baru kemudian pendeta yang paling dalam Bapak Ibu. Karena pendeta yang ngajarin bagaimana cara mencintai Tuhan, bagaimana cara mengasihi sesama. Pendeta yang mengajari. Dan Tuhan mengatakan, kamu harus lebih dahulu masuk ke neraka itu. Karena betapa dalamnya engkau jatuh. Orang Kristen itu beruntung Bapak Ibu. Kita ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, amin. Bapak Ibu beruntung. 50 tahun kita mungkin menjadi Kristen, 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun. Pertanyaannya, seberapa banyak engkau membaca Alkitabmu Bapak Ibu? Jangan-jangan Alkitabmu yang di rumah berdebu dan lengket itu. Kalau lengket dan berdebu menjadi tanda engkau tidak pernah membaca Alkitabmu. Makanya kalau pendeta dulu zaman kami tahun 2000 ketika kuliah, pendeta itu sering berkhotbah dan berkata seperti ini. Mari kita buka Alkitab. Dan jemaat sibuk mengambil air liurnya Bapak Ibu. Karena Alkitabnya lengket. Menunjukkan apa? Jarang dipakai, jarang dibaca. Jangan bersaksi kepada gembala. Pak ini Alkitab ini luar biasa, Tuhan kita ajaib. Udah 10 tahun ini Alkitab enggak rusak-rusak. Itu tidak pernah dibaca. Alkitab itu 5 tahun dibaca rusak Bapak Ibu. Distabiloin. Jangan katakan Pak ajaib kita Tuhan punya. Alkitab saja tidak rusak, udah 20 tahun pernikahan, tidak rusak-rusak. Coba buka Bu, masih lengket. Jadi pertanyaannya, kalau kita berkata, I love you Jesus, aku mencintaimu Tuhan. Seberapa engkau bisa menunjukkan cintamu? Karena cinta itu tidak perlu terlalu didefinisikan Bapak Ibu. Tapi apa yang kau lakukan ketika engkau berkata aku mencintaimu? Kalau ada seseorang yang berbuat baik kepada kita Bapak Ibu, kita sungkan melakukan kesalahan kepada dia. Benar apa benar Bapak Ibu? Kita akan berkata, dia baik. Dia baik. Jadi apa yang dia lakukan? Dan Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, kembalilah. Bangunlah kembali relasi persekutuan yang pernah ada. Lakukanlah segala firman yang kau dengarkan. Itulah yang membawa engkau akan masuk ke taman Firdaus. Amin. Bukan dengan ornamen-ornamen perbuatan-perbuatan. Perbuatan itu buah daripada kasih. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Allah, perbuatan-perbuatanmu itu tidaklah menyenangkan hati Allah. Tidaklah menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi Allah, engkau kehilangan Allah Bapak Ibu. Engkau kehilangan Allah. Makanya Rasul Yohanes pernah berkata, kalau engkau membenci yang kelihatan, tidak mungkin engkau mengasihi yang tak kelihatan. Jadi ukurannya jelas Bapak Ibu.
Kasih mesra itu Bapak Ibu dibangun dari keintiman kita setiap hari bersama pasangan dan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu yang paling tahu seberapa mesra engkau kepada Tuhan. Seberapa mesra engkau kepada suami atau kepada istrimu. Yang dipertunjukkan dari hari ke hari. Coba dulu waktu pacaran Bapak Ibu, lubang masih 2 meter, kita langsung bilang sayang awas lubang, masih 2 meter. Ketika dia injak lubang, kita katakan setelah menikah, sayang pakai matanya, ada lubang. Ini meninggalkan kasih mula-mula Bapak Ibu. Rela dia apa? Kalau uangnya pas-pasan, rela dia hanya beli 1 teh botol. Dia katakan kepada pacarnya, aku sudah minum di rumah. Dia hanya berikan 1 ke pacarnya, bakso dan teh botol. Karena kekurangan uang. Tapi dia mengutamakan pasangannya. Ini kasih mesra kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak yakin Bapak Ibu masih ada dalam kasih mula-mula kalau baca Alkitab pun engkau tidak pernah. Berdoa hanya pagi, siang, malam itu makan. Ketika makan Bapak Ibu, ya Tuhan terima kasih makanan ini. Hanya itu doamu setiap hari. Bangun pagi tidak mengingat Tuhan. Mau tidur malam tidak mengingat Tuhan. Pasti engkau telah kehilangan kasihmu kepada Allah. Tapi saya mau gereja Pak. Jemaat Efesus bukan hanya gereja Bapak Ibu. Mereka sangat tidak tahan melihat penyesat. Dikatakan Nikolaus. Ada kebaikan jemaat Efesus dikatakan Yesus. Kalau ada penyesat masuk gereja, kamu menghadangnya. Kalau ada orang berbuat jahat, kamu tidak setuju dengan perbuatan jahatan mereka. Sama dengan kita orang-orang gereja Bapak Ibu. Kalau ada orang berbuat jahat di sekitar kita, kita tidak setuju. Berarti bukan itu menjadi ukuran kita masih ada di kasih Allah atau tidak. Karena jemaat Efesus melakukannya. Tuhan memuji mereka. Engkau tidak tahan kepada penjahat-penjahat. Engkau tidak tahan kepada pembuat kejahatan di sekitarmu. Tapi engkau telah meninggalkan kasih mesramu kepadamu. Betapa dalamnya engkau jatuh di sana. Bukan hanya jatuh, betapa dalamnya. Ini mengerikan Bapak Ibu. Kita telah kehilangan Allah ternyata. Yang membuat kita tidak menyadari kehilangan Allah. Kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita masih melakukan aktivitas rohani setiap hari Bapak Ibu. Dan kita bekerja atau bertindak selalu menggunakan kata atas nama Allah. Dalam nama Tuhan. Tapi Yesus berkata, engkau telah kehilangan aku. Ini yang pernah dikatakan oleh Allah kepada Israel. Dan diulangi Yesus kepada jemaat. Di Markus pasal 12 Bapak Ibu. Ayat 30, ayat 31. Disebut apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap apa? Kekuatanmu. Ini berbicara tentang seluruh hidup. Hidupmu untuk Allah. Hidupmu untuk Allah. Makanya Tuhan sering mengucapkan kita ini kekasihnya Allah. Ini menunjukkan kasih mesra. Umat Israel sering disebut istriku. Ini yang menunjukkan tentang ikatan yang penuh dengan kasih mesra Bapak Ibu. Bukan berarti kita ini menjadi lebay kepada Tuhan dalam mengucapkan kata-kata atau menunjukkan kasih mesra. Dulu ada teman saya memanggil Tuhan itu Daddy. Oh my Daddy. Saya mau ketawa Bapak Ibu. Tapi karena saya kaget aja sebenarnya. Kita berdoa itu sama-sama mahasiswa masih. Haleluya, haleluya. Ada perempuan teman kita yang mau berdoa. Dan dia tiba-tiba mengatakan, oh my Daddy. Saya bilang Daddy. Kan biasanya father gitu ya. Ini Daddy. Memang Daddy itu kan panggilan mesra orang Inggris sih. Tapi saya mau ketawa kan saya orang Batak Bapak Ibu. Bah Daddy. Tapi karena berdoa kita hormat Bapak Ibu. Tapi setelah berdoa selesai saya katakan, kenapa sih pakai Daddy? Ternyata dia katakan seperti ini dan saya jadi mesal saya Bapak Ibu ketika mau ketawa. Dia mengatakan bapak saya itu brengsek.
Jadi kalau saya memanggil Allah itu Bapa, yang saya ingat muka Bapak saya. Wah, saya bilang saya menyesal juga. Makanya saya memanggil Allah itu Dedi. Karena kalau saya panggil Bapak, muka Bapak saya yang ada di depan saya. Bayangkan Bapak Ibu betapa rusaknya, betapa menderitanya orang itu karena perilaku seorang ayah. Dia katakan Bapak saya selalu tampar mama saya di depan kami. Kalau sudah mabuk ya ampun katanya. Melebihi setan itu Bapak saya katanya. Tapi kalau saya panggil Bapak, yang teringat muka Bapak saya. Makanya saya panggil Dedi. Bukan berarti tiba-tiba Bapak Ibu mengatakan, wah ini solusi nih. Nanti kalau saya berdoa di kamar nanti langsung saya katakan, Dedi. Bukan tentang itu. Tapi kasih mesra. Saya katakan orang yang jatuh cinta itu Bapak Ibu tidak tahan untuk tidak berjumpa atau berkomunikasi Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berkomunikasi dengan Tuhan dalam 1 minggu, Alkitab mengatakan bertobatlah. Bangunlah kembali. Bangunlah kembali persekutuanmu dengan Allah yang menyelamatkanmu. Dosamu yang besar diampuni dan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh kasih-Nya Allah. Jadi panggilan ini bagi kita Bapak Ibu adalah bangun kembali kasih mesramu. Mulai sapa Tuhanmu. Kita sering mengatakan Allah itu hidup. Allah itu hidup. Dia Immanuel. Dia ada bersama-sama denganku. Siapakah di antara Bapak Ibu, di antara kita kalau kita bersama dengan seseorang, kita tidak pernah bersapa tegur dengan mereka. Kecuali musuh. Kalau musuhan kita tidak pernah bersama dengan mereka. Tapi kita berkata Immanuel, Engkau beserta kami, Engkau menyertaiku. Tapi Engkau tidak pernah menyapa dia. Kau seperti musuhan kepada Allah. Tapi kalau sudah minta pertolongan, engkau berteriak-teriak kepada Allah. Kalau engkau bersama-sama dengan Allah, tidak perlu engkau teriak kepada Allah. Dia mengenalmu dan dia tahu apa yang kau mau Bapak Ibu. Jadi dikatakan apa? Engkau harus kembali. Bangun Bapak Ibu. 20 tahun engkau menjadi Kristen tidak jaminan engkau akan masuk dalam taman Firdausnya. Tapi dikatakan oleh Yesus apa? Yang masuk taman Firdausnya suatu hari. Yang menjaga kasih mula-mulanya kepada Allah. Yang masih punya getaran di hadapan Allah. Jadi kalau engkau tidak berdoa atau tidak bersekutu dengan Allah, tidak baca Alkitab dalam 1 hari. Seperti engkau kehilangan arah dan tidak punya gairah dalam hidup ini Bapak Ibu. Sekalipun uangmu banyak. Sekalipun bisnismu lancar. Sekalipun apa? Pekerjaanmu. Engkau ada di top karir. Tapi kalau engkau kehilangan yang utama ini. Sekalipun kita terlihat diberkati Tuhan. Tapi engkau tidak punya kasih mesra dengan Allah. Tuhan mengatakan engkau tidak masuk dalam taman Firdausku. Jadi bukan tentang lamanya. Bukan tentang banyaknya yang kita lakukan. Bukan tentang seringnya. Walaupun itu penting. Tapi kalau kita melakukan aktivitas itu tanpa engkau kasih mesra dengan Allah. Semua ini tidak akan membawamu masuk ke taman Firdausnya Allah. Sekalipun kita menjadi anggota gereja. Tidak membawamu ke taman Firdausnya Allah. Amin. Ini bukan hanya untuk jemaat. Ini untuk semua kita Bapak Ibu. Dan kemudian Yesus berkata apa? Aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Ini peringatan yang sangat keras Bapak Ibu. Kaki Dian itu sering diumpamakan kehadiran. Sering diartikan kehadiran Allah. Sering diartikan apa? Terang Kristus. Kalau kita sebut tadi jemaat Efesus itu gereja. Gereja itu artinya apa? Kumpulan orang-orang yang dibawa dari gelap kepada terang Kristus. Yang dibawa dari dosa menjadi tidak berdosa. Tapi ketika dikatakan aku akan mengambil kaki Dian. Aku akan mengambil terang itu dari kehidupan. Ini dikatakan apa? Engkau harus berbalik. Kalau tidak dikatakan apa? Engkau akan kehilangan. Engkau akan kehilangan sang terang itu. Yesus berkata mengambil kaki Dian.
mengambil kaki Dian dari tempatnya, mengambil terangmu. Tidak ada lagi Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupanmu, sekalipun engkau mempraktekkan kehidupan gerejawi sampai matimu Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan berkata, aku tidak bersama-sama dengan engkau lagi, tidak mungkin kita ini akan masuk dalam apa yang disebut dengan taman Firdausnya Allah. Dan Yesus pernah berkata kepada Rasul Petrus, ketika dia menyangkal Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Tuhan ingin meyakinkan Petrus, engkau harus mengasihi Allah. Engkau harus mengasihi Yesus. Tanpa kasihmu kepadaku, engkau tidak bisa melakukan aktivitas rohani ini. Ketika Petrus berkata, engkau tahu aku mengasihimu, maka Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-domba ini. Artinya tanpa kasih, Tuhan tidak suka kita melakukan aktivitas rohani Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, dari perkataan Yesus ini, ternyata Tuhan tidak suka kalau kita ini melakukan aktivitas rohani atas nama Tuhan, tapi kita tidak hidup dalam gairah kasih mesra dengan Allah. Dia tidak suka. Maka dikatakan apa? Engkau tidak masuk dalam taman Firdaus. Harusnya perbuatan kita itu membawa kita masuk taman Firdaus. Makanya banyak gereja-gereja Bapak Ibu membuat program-program atas nama Tuhan, tapi jauh dari kasih Tuhan. Tuhan katakan, betapa dalamnya engkau jatuh untuk kebanggaan-kebanggaan. Sering gereja-gereja Tuhan yang telah kehilangan kasih Allah itu membangun gereja begitu besar, membuat program begitu besar, tapi Allah tidak ada di sana. Semua hanya untuk popularitas. Bahkan kita berbuat baik menolong sesama kita bukan untuk memperkenalkan kasih Allah kepada mereka, tapi agar mereka berkata betapa baiknya orang ini. Makanya Tuhan pernah berkata, engkau tidak mendapat upah lagi di sana, di kerajaan. Karena dunia sudah mengatakan engkau betapa baik dari usaha yang kau lakukan untuk mencari popularitas dan mencari pujian melalui perbuatan-perbuatan yang di dalamnya tidak ada kasih Allah. Panggilan ini bagi kita Bapak Ibu, dikatakan pertobatan, metanoia. Kita harus berbalik kepada Allah. Jangan engkau melakukan aktivitasnya Allah tanpa engkau berjumpa dengan Allah. Kita sering berkata, demikianlah firman Tuhan, tapi engkau tidak pernah mendengar Allah berbicara. Engkau tidak pernah membaca firman Allah. Engkau tidak pernah bersekutu dengan Allah, tapi engkau mengajak orang untuk bersekutu dengan Allah. Betapa dalamnya engkau jatuh, kata Tuhan. Makanya ahli Taurat dikatakan Tuhan apa? Betapa munafiknya engkau ahli Taurat. Kita tidak pernah mendengar suara Tuhan dan kita mulai berani berkata demikianlah suara Tuhan. Kita mulai berkata mari kasih Tuhan, tapi engkau tidak mengasihi Tuhan. Betapa dalamnya kami ini jatuhnya Bapak Ibu. Betapa dalamnya kita ini mengaku Kristen, tapi engkau tidak berjumpa, tidak pernah menyapa, tidak pernah berharap, tidak pernah datang kepada Allahmu yang mengasihimu. Tapi hari ini kasih karunia Tuhan masih terbuka bagi kita. Makanya Paulus pernah katakan di 1 Korintus pasal 13 ini ayat terakhir Bapak Ibu, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini mungkin sudah merasa gagah kita Bapak Ibu. Ketika saya membaca ayat, saya masih ingat pertama saya khotbah ketika mahasiswa Bapak Ibu, ayat inilah yang saya khotbahkan. Pertama saya khotbah tahun 2001 kalau tidak salah. Tahun 2001 atau tahun 2000 itu masih mahasiswa. Itu doa persekutuan Bapak Ibu. Saya disuruh khotbah, saya masih ingat ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini bahasa roh Bapak Ibu. Tidak ada seperti bahasa kita. Tidak ada seperti orang yang memiliki seperti yang kita miliki. Tapi dikatakan apa? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini tidak berguna di hadapan Tuhan ini. Tidak berfaedah sama sekali kita di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bayangkan, kira-kira siapa di antara kita yang melakukan 3 ayat ini Bapak Ibu? Kita belum sampai ke sana. Tapi dikatakan firman Tuhan sekalipun. Tapi tanpa engkau mempunyai persekutuan kasih mesra dengan Allah, atau seluruh tindakanmu itu didorong oleh kasih mesramu dari Allah, dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, unfaedah, tidak berguna. Dan Allah tidak menghitung itu, menjadikan itu sebagai upamu kelak di kerajaan. Dia tidak akan mengakumulasikan itu menjadi Stefanos, menjadi mahkotamu kelak di kerajaan surga. Karena dikatakan engkau tidak masuk taman Firdaus, karena itu tidak dihitung oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan keadaan ini barulah kita mengerti, yang paling utama yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, biarlah engkau terus menjaga kasih mesramu di hadapan Tuhan. Melalui kasih mesra itu kita boleh memanifestasikan buah daripada kasih, sehingga kita menjadi alat pertolongan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kita tetap menjaga dan hidup di dalam kasih mula-mula yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab kita akan dipakai oleh Tuhan, kita akan terus disertai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti apa yang pernah dilakukan oleh jemaat Efesus. Tuhan memberkati. Amin. Sampai